Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak kelas 5, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar alat pernafasan manusia. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai ya. Menurutmu, apa yang terjadi jika manusia menahan nafas selama 1 menit? Ya, manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas. Bagaimana proses pernapasan pada manusia? Kali ini kita akan belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma berbentuk seperti kubah. Di dalam gambar ini ditunjukkan diafragma yang terdapat di bawah rongga dada. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses pernafasan pada manusia. Kita simak yuk. Proses pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru, yang untuk kemudian dikeluarkan berupa gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Jadi secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada manusia melalui 3 tahap secara garis besar, yaitu Hi, Te, dan Ru. Perjalanan pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Di dalam hidung, udara disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalam rongga hidung. T. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melalui tenggorokan, dan di dalam tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu laring, faring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum melewati paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang paling kecil disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu proses ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Fase ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Proses inspirasi atau menghirup udara adalah sebagai berikut. Rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang, oksigen diserap melalui alveolus. Pada proses menghirup udara, diafragma berkontraksi. Semula kedudukan diafragma melengkung ke atas, lalu menjadi mendatar. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi. Rongga dada mengembang. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Yang terjadi adalah 1. Udara masuk melalui hidung. 2. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. 3. Diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Tulang rusuk bergerak ke atas. 4. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang kelima, gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses ekspirasi atau menghembuskan udara. Yang terjadi adalah, yang pertama, otot diafragma akan berelaksasi
dan otot tulang rusuk mengendur. Yang kedua, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang ketiga, udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang keempat, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Gangguan organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Gangguan pada organ pernapasan manusia antara lain sebagai berikut. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, yang disebabkan karena asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita dapat merasa sesak saat bernapas. Gangguan pada organ pernapasan manusia karena faktor penyakit. Antara lain, influenza. Influenza disebabkan oleh virus. Yang kedua, tuberkulosis. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Yang keempat, bronkitis. Disebabkan karena peradangan pada bronkus karena virus. Yang kelima, pneumonia yang disebabkan karena radang paru-paru yang disebabkan karena bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang keenam, COVID-19 disebabkan oleh virus. Yang ketujuh, asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Yang kedelapan adalah kanker paru-paru yang disebabkan karena pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Sekarang kita bahas lebih detailnya ya mengenai gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, bulu, atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan napas berbunyi. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Ya, perhatikan saluran udara pada orang normal dan orang asma. Ya, pada penderita asma, saluran udaranya terjadi penyempitan sehingga terasa sesak. Selanjutnya adalah flu. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu adalah dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makan makanan bergizi. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Bronkitis terjadi di saluran bronkus. Perhatikan ya, pada penderita bronkitis, pada saluran bronkusnya terdapat lendir yang menutupi saluran. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Ya, perhatikan ya, perbedaan antara tonsil normal dan tonsilitis.
pada tonsilitis terjadi peradangan sehingga tonsilnya membengkak dan berwarna merah. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan berdahak, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya adalah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Resolved Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut dengan virus corona. Sekarang, bagaimana kita menjaga kesehatan organ pernafasan? Paru-paru merupakan organ penting, sehingga harus dijaga dengan baik. Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan alat pernafasan. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, gunakan masker untuk menghindari penularan virus. Yang kelima, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Alhamdulillah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.